Bulan belakangan ini, masalah penggunaan bahan bakar tetap eksis dalam dunia maya. Banyak berita silih berganti terbit mengabarkan tentang ketersediaan minyak yang ada di Indonesia. Jika kita tetap diam membisu, seberapa lama kekurangan bahan bakar akan tetap ada? Jika bukan kita yang berinovasi, maka akan jadi apa dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri, para peserta, dan semua yang mendengarkan kami saat ini, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Kamila Tunisa, NRP 20422210066. Saya Amalia Rahmadani, NRP 20422210072. Dan saya, Wisputri Arum Segar dengan NRP 20422210068. Kami dari tim Leander. Halo para generasi milenial. Di sini kami akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Konversi limbah serat bambu ampel menjadi bio-oil dengan teknik semi-fast pirolisis sebagai energi terbarukan. Seiring perkembangan dalam bidang transportasi dan industri yang berkembang secara pesat membuat penggunaan bahan bakar mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini diikuti dengan meningkatnya nilai ekspor minyak dan gas. Menurut Badan Pusat Statistik pada Juni 2022, nilai ekspor Indonesia pada migas mencapai 26,09 miliar US dollar atau naik 21,30% dibandingkan ekspor Mei 2022. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan bahan bakar dalam aktivitas sehari-hari seperti minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Dan dengan seiring waktu, bahan bakar ini akan habis. Oleh karena itu, perlunya inovasi dalam permasalahan ini adalah dengan memunculkan energi alternatif sebagai pengganti minyak bumi. Tentunya, energi alternatif ini adalah energi alternatif yang dapat diperbaharukan. Oleh karena itu, berdasarkan masalah-masalah tersebut, dapat digagas dalam suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah kekurangan bahan bakar di Indonesia yang kaya akan alam. Tujuan dari penelitian kami adalah mengatasi masalah kekurangan bahan bakar atau energi dengan menciptakan bahan bakar alternatif menggunakan konversi limbah serat bambu ampel menjadi bio-oil dengan teknik semi-fast pirolisis sebagai energi terbarukan. Bio-oil merupakan senyawa oksigen yang memiliki kadar air tinggi sekitar 15-20% dengan fungsi sebagai pengikat ratusan molekul yang berbeda. Komponen organik terbesar yang terkandung dalam bio-oil seperti lignin, alkohol, asam organik, dan karbonil menjadikan bio-oil sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar oksigen lainnya seperti metanol. Bio-oil dapat diproduksi dari biomasa, sedangkan secara umum biomasa terdiri dari 3 komponen biopolimer, yaitu selulosa dengan kadar antara 40-50%, hemiselulosa dengan kadar 25-35%, dan lignin dengan kadar antara 16-33%. Penggunaan bio-oil dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi yang bersifat terbarukan, yang artinya bio-oil dapat diproduksi secara terus-menerus. Hal ini disebabkan bio-oil diproduksi dari bahan baku yang renewable, seperti tumbuh-tumbuhan. Pengembangan bio-oil tentunya dapat menggantikan juga posisi bahan bakar lain dalam industri, seperti digunakan untuk mesin pembakaran, boiler, gas turbin, dan mesin diesel statis. Bambu ampel atau bambu vulgaris merupakan bahan baku yang banyak digunakan dalam menopang kehidupan manusia. Bambu ini memiliki tinggi sekitar 10-20 meter dengan diameter 4-10 cm. Bambu ampel digunakan sebagai bahan bangunan, pagar, jembatan, pipa saluran udara, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Banyaknya manfaat dari bambu ampel dapat meningkatkan limbah serat yang tidak digunakan. Padahal, limbah ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif seperti bio-oil. Hal ini ditandai dengan kadar kandungan-kandungan yang ada, seperti selulosa dengan kadar 44,03%, hemiselulosa dengan kadar 30,50%, dan lignin dengan kadar 22,30%. Tentunya, kadar kandungan tersebut telah memenuhi standar biomasa dari bio-oil. Kandungan dari bambu ampel tersebut dikonversikan menjadi bio-oil dengan menggunakan teknik dekomposisi termal atau semi-fast pirolisis. Teknik dekomposisi termal atau semi-fast pirolisis adalah proses dekomposisi termokimia yang terjadi pada bahan organis
melalui proses pemanasan dengan menggunakan sedikit atau tanpa oksigen, di mana material rendah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Pembakaran yang terjadi di pirolisis mengalami beberapa fase, yaitu fase pengeringan, fase pirolisis, dan fase evolusi gas. Di proses ketiga akan terjadi minyak yang berasal dari kondensasi dari gas yang terbentuk. Proses pembuatan bio-oil dengan cara tes pirolisis terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemotongan bambu. Bambu ampel dipotong dengan ukuran sekitar 3-5 cm. Yang kedua, penghalusan. Serat bambu kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender dan screening untuk mendapatkan ukuran kurang lebih 80 mesh. Yang ketiga, pemanasan. Pemanasan dilakukan di oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah tahap ini, maka hasilnya berupa tepung dari serat bambu. Yang keempat, sejumlah gram tepung serat bambu dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis, kemudian dialiri gas nitrogen untuk mengeluarkan udara. Yang kelima, pemanasan dilakukan kembali di dalam reaktor pirolisis hingga suhu 500 derajat Celcius dengan tingkat pemanasan 45 derajat Celcius per menit dengan menambahkan aliran gas H2 selama kurang lebih 2 jam. Yang keenam, setelah proses pemanasan dalam reaktor pirolisis, produk pirolisis dialirkan melalui kondensor dan ditampung sebagai produk bio-oil. Hasil dari pembuatan bio-oil dengan metode semi-fast pirolisis adalah dapat menghasilkan bio-oil di atas 75% dalam fraksi volume dari sumber biomasa alami, yaitu serat bambu ampel. Selain itu, dapat menghasilkan kualitas bio-oil yang tidak memakan banyak waktu dan dapat menghasilkan produk bio-oil yang banyak. Kadar kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang sudah sesuai dengan standar membuat serat bambu dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bio-oil. Adapun serat bambu ampel memiliki kadar kandungan selulosa 44,3%, hemiselulosa sebesar 20,50%, dan lignin sebesar 22,30% yang sudah sesuai dengan kadar standar dari bio-oil, yaitu selulosa antara 40-50%, hemiselulosa dengan kadar antara 25-35%, dan lignin sebesar 16-33%. Dalam hal tersebut, dapat dianalisis bahwa hasil dari bio-oil yang optimum bergantung pada kondisi dan proses kondensasi yang terjadi. Apabila semakin rendah temperatur air kondensor, maka semakin banyak minyak yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tinggi temperatur air kondensor, maka semakin sedikit minyak yang dihasilkan. Maka perlu adanya kontrol dalam penggunaan temperatur pada kondensor. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan kami adalah yang pertama, limbah bambu ampel dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan bahan bakar bio-oil sebagai pengembangan energi terbarukan dalam mengatasi ketersediaan minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, pengolahan limbah bambu ampel menggunakan teknik semi pirolisis dapat menghasilkan bio-oil di atas 75% dalam fraksi volume. Dan yang ketiga, dengan terciptanya inovasi ini dapat mewujudkan emission zero tahun 2060 di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.